Oke, dalam episode ini kita akan lanjut untuk membahas yang namanya middleware. Pertama, saya akan buat dulu di page ini satu folder. Sudah ada rupanya di sini dashboard yang itu sifatnya protected page karena dia akan dikunjungi ketika user sudah login, ya kan? Saat sekarang ini, ketika saya kunjungi dashboard ini memang bisa, ya kan? Tetapi saya ingin di sini membuat middleware. Caranya bagaimana? Itu kalau misalnya Anda menggunakan Folio berbeda dengan tradisionalnya. Kalau tradisionalnya kan Anda bisa daftarkan dia di root atau di dalam controller, tapi lebih baik di root karena dia tidak perlu kerja 2 kali ke sana sampai kejauhan. Jadi kita akan langsung bertahan di root aja harusnya. Kalau misalnya menggunakan tradisional, tapi ketika menggunakan Folio bisa langsung membuat sini use function dari tapi Laravel Folio, Anda langsung bisa membuat di sini middleware misalnya. Kemudian di sini buat middleware, apa middleware-nya? Out atau verified misalnya. Atau mungkin Anda mempunyai role super admin misalnya seperti itu. Refresh, ya maka super admin akan hilang harusnya karena kalau misalnya ada root page-nya ini akan error ini. Cuman kan ini yang ada sekarang ini yang kita pakai. Nah otomatis dia akan pergi bertanya kepada kita mana nih root login karena kita tidak ada login setup gitu. Untuk sekarang saya akan buat dulu di sini root get login atau ya langsung aja kita buat di sini dulu untuk contoh saja. Kita buat login, kemudian di sini kita buat name-nya itu adalah login dan harusnya middleware-nya itu adalah guest. Fresh di browser, maka dia akan langsung pergi ke login page. Tapi ketika kita login, saya akan buat di sini out pesan login using ID 1. Ini sebenarnya bisa kita pindahkan ke atas ini ya. Nah, nggak salah situ aja lah. Nah di sini akan langsung pergi ke /home karena pada root service provider dia akan redirect ketika user sudah autentikasi, ya. Sehingga kenapa dia langsung redirect karena di sini kita buat middleware-nya guest. Ya, saya pergi ke dashboard tadi, makanya akan sudah bisa dikunjungi. Namun ketika misalnya saya log out, sehingga sudah tidak bisa dikunjungi lagi. Refresh. Sorry di mana harusnya session ya? Session atau cookies. Ya. Oh iya, tak bisa karena di sini tetap kita lakukan. Ya. Coba lu kita log out aja dari sini. Log out, fresh, maka dia akan langsung pergi ke login page karena dashboard tadi itu diproteksi, ya kan? Tetapi yang lain tidak akan diproteksi. Namun bayangkan ketika di products ini ada beberapa file, contohnya index, attributes, .blade.php, products, attributes, apalagi misalnya entah itu Arrival, ya Arrival misalnya seperti itu. Refresh, maka kita pergi ke products Arrival misalnya, ini akan bisa. Kita pergi ke list, ini akan bisa. Kita pergi ke attributes, itu akan bisa. Yang mana kita ingin mengimplementasikan semacam root di sini. Yang ketika Anda berkaca dari dashboard, kita bisa melakukan ini. Masa iya sih? Capek kali dong kalau kita harus melakukannya satu persatu di dalam page ini. Nggak seru gitu loh. Jadi kita bisa langsung pergi ke provider, service provider yang ada di sini. Perhatikan baik-baik, di sini ada Folio root, resource path-nya kemana, ke page, kemudian middleware-nya apa, kan gitu. Coba di sini saya buat dulu middleware-nya products. Tapi ketika saya ingin men-select semuanya, saya akan langsung buat di sini bintang /bintang itu menggunakan middleware yang namanya out verified, misalnya seperti itu. Kemudian sekarang kita refresh di Firefox, maka kita akan langsung pergi langsung ke login page, ya. This is very cool. Nah, ketika misalnya Anda tidak ingin sesuatu, contohnya Anda tidak ingin keseluruhan, Anda bisa spesifikkan di sini. Misalnya itu out, ya. Terus Anda buat di sini. Masukkan ini ke dalam sini. Jadi ketika ada nanti index.blade.php yang mana ini adalah ini saya hapus indeks di sini. Yang mana ini adalah root yang tidak diproteksi karena semua orang bisa melihatnya, ya kan? Nah, oleh karena itu, di sini Anda bisa langsung buat product out. Refresh. Coba kita pergi ke products out Arrival misalnya, maka dia langsung pergi ke login. Namun ketika misalnya kita pergi ke produk saja, maka semua bisa. Jadi paling tidak Anda bisa buat di sini entah bukan out, entah misalnya itu kan biasanya itu ya buat URL seperti itu. Jadi ketika Anda pernah melihat URL seperti ini, ya kurang lebih dimanfaatkan hal-hal seperti ini. Jadi ketika
semua yang di samping i, maka dia akan langsung pergi ke login page ketika usernya belum login. Namun jika usernya login dengan membuat misalnya out, login using ID 1 atau 3, refresh, maka kita pergi dulu ke products, list, maka itu kan sudah bisa, atau arrival atau yang lainnya. Yang penting Anda sudah mengerti di sini sistemnya bagaimana. Jadi Anda tidak perlu mendefinisikan satu persatu di setiap, kecuali hanya satu file seperti ini. Fine lah ketika Anda menggunakan middleware out. Tapi ketika misalnya Anda mempunyai banyak seperti ini, ya Anda bisa melakukannya pada Volio Service Provider yang ada di sini. Saya yakin ini akan bisa juga sih dibuat nanti langsung entah di sini Roots Volio. Oke? Nah, tetapi saya ingin menjelaskan di sini bahwa Anda tidak hanya bisa menggunakan Volio, Anda tetap bisa menggunakan controller di sini. Makanya dalam episode ini saya akan langsung pergi dulu untuk membuat semacam instalasi Breeze. Kemudian di sini saya akan buat Breeze install. Kita akan buat di sini Blade, no. Kemudian di sini akan error katanya Blade tidak bisa dibuka. Coba kita buat dulu Blade. Nampaknya tanpa membuat Blade juga tidak ada masalah sih. Yang penting dia tadi error itu hanya karena Blade tidak ditemukan dia, makanya dia error. Dah itu aja. Intinya sekarang view welcome akan tidak ditemukan karena pada web.php sudah dimodifikasinya. Oke, kita akan hapus yang ini, dan dashboardnya lagi-lagi kita sudah proteksi, tidak perlu lagi di sini. Namun pada navigation.blade.php ini akan ada beberapa error karena di sini akan ada root. Jadi ini saya hapus, kemudian saya ganti, kemudian aktifnya kita hilangkan karena root is tidak berfungsi lagi. Kemudian di sini akan ada setting dropdown yang mana itu akan dikunjungi ketika user sudah login. Ini tolong dulu dihapus untuk responsifnya. Karena kita juga tidak akan membahas responsif di sini, sehingga harus mengganti 2 kali itu sangat tidak luar biasa. Begitu juga dengan yang ini, hapus juga. Oke, kemudian di sini saya akan langsung copy yang dari navigation yang ada logonya itu, ini dia. Di sini saya akan buat out, di sini saya buat else, kemudian di sini saya buat end out. Else-nya kita masukkan yang di sini, kemudian setting atau yang ini juga bisa lah. Tapi ingat nanti itu nggak penting juga sini sebenarnya. Ya, ini masukkan aja ke sini. Alright, sekarang harusnya ini bisa kita modifikasi, hilangkan ini. Kemudian ini unauthenticated link harusnya kita bisa buat seperti itu. Kemudian di sini kita buat login dan register. Alright, kurang lebih ketika misalnya kita pergi ke home, kita tidak ada home ini ya, makanya root service provider ini harusnya kita alihkan ke sini aja. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita pergi ke sini, maka dia akan lagi error. Oh my god, apa yang terjadi pada dashboard page? Oh iya, welcome di sini nampaknya error ya. Coba dulu kita copy aja siapa yang ada di dashboard ini, kita masukkan ke index ini. Sehingga dashboard yang ada di sini kita copy juga, kita paste di sini dan ini hapus. Kemudian di sini kita masukkan yang tadi. Ini kira-kira kalau misalnya Anda ingin menggunakan layout bisa juga. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada masalah di situ. Di sini saya akan buat langsung middleware-nya ke out. Sekarang kita refresh dan home tidak ada. Kenapa dia tetap redirect ke sana? Oke, feed manifest tidak ada di sini. npm run build. npmi pm run build. Alright, refresh. Ini dia root dashboard, ada lagi rupanya pada navigation, tepat pada logo ini ya. Coba kita hilangkan. Refresh. Ya, kita tidak dapat stylenya hanya karena dia tidak setupkan untuk kita karena blade-nya tadi tidak ada ya untuk welcome-nya, makanya dia error di sana. Coba buat aja dulu. Kemudian di sini kita buat artisan breeze install blade no. Ya, ini sudah berhasil harusnya. Dan silakan hapus welcome ini, silakan hapus ini. Dan harusnya dia akan setup lagi tuh untuk apanya ya. Wah, kerja 2 kali di sini. Setelah itu saya pergi ke web.php kembali dan menghapus ini.
Alright, refresh, maka kita sudah mendapatkan stylenya. Dan sekarang kita log out dan tidak ada masalah di sini kecuali kita pergi ke dashboard, dia akan langsung redirect. Coba kita lihat dulu pada dashboard tadi. Kita harusnya sudah mengimplementasikan yang namanya middleware di sini sehingga ketika kita kunjungi dia akan langsung pergi ke login page. Is very cool. Dan ini harusnya sudah berhasil. General username doesn't have default value. Terjadinya karena pada register controller tidak ada username. Jadi bisa aja kita buat di sini semacam username. Terus di sini kita buat itu str random 5. Oke. Kemudian kita pergi ke user.php dulu. Masukkan di sini itu username-nya. Fresh. Kemudian sekarang silahkan buat lagi Ruby Hero Mobile Legend. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan untuk edit profile. Nah, ini kan bisa juga dicampur. Contohnya seperti ini. Ini get untuk profile. Namun ada yang harus dirubah di sini, ya. Ingat tadi ini sudah saya rubah ya. Sehingga saya pergi ke navigation. Di sini tidak akan ada lagi yang namanya itu profile edit. Maka kita bisa directly langsung memanggil itu profile seperti ini. Ya. Nah, kemudian pada profile controller akan di sini ada root redirect ke mana gitu, ke profile edit. Profile edit sudah tidak ada, maka bisa kita ganti di sini menjadi profile. Kemudian ini kita ganti menjadi root to ya ke profile, kurang lebih seperti itu. Sehingga pada profile edit file ya yang ada pada profile ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam page seperti ini. Sekarang kita refresh, profile tidak ditemukan. What the hell? Profile, ya. Di sini kalau misalnya kita berekspektasi bahwa profile bisa langsung dikunjungi, berarti di sini kita buat index. Ya, kita buatlah edit. Karena itu lebih make sense harusnya. Dan di sini akan error karena user tidak ditemukan. Maka kita edit. Tapi sebelum itu, coba dulu kita pastikan pada navigation tadi kita buat di sini edit. Kemudian tadi pada root service, pada profile controller tadi kita buat redirectnya ke edit harusnya. Atau bisa back sih, bukan mesti ke edit juga. Kemudian tadi pada profile, update profile information tidak ditemukan usernya yang itu dipanggil, di mana itu? Update. Sebenarnya itu bisa di replace satu persatu dengan menggunakan out, tapi itu sangat luar biasa ketika misalnya kita buat seperti ini saja. User sama dengan out user maksudnya. Refresh maka akan sudah hilang. Ketika kita save maka akan sudah bisa Ruby MLBB misalnya. Save maka akan sudah bisa. Refresh maka akan Ruby sudah namanya. Ketika misalnya kita klik profile maka ini akan sudah bisa. Jadi artinya apa? Untuk edit ini kan menggunakan Volio ini. Dan di sini actionnya kita masukkan rootnya dan itu ke controller perginya. Artinya seperti yang saya bilang tadi, ini tidak menutup Anda untuk membuat semacam controller walaupun Anda menggunakan Volio. Jadi Volio gunakan untuk memang yang harus Anda lakukan. Contohnya kayak fetching data. Dan kita tunggu aja nanti kapan Vol keluar sehingga ini akan lebih sangat luar biasa karena mungkin task kecil bisa diselesaikan di front end. Ya tanpa harus pergi ke controller. Karena pada dasarnya kalau jika diperhatikan baik-baik, ini kan per komponen nih. Ya kan, perhatikan di sini. Ini kan bisa dibuat actionnya langsung di sini, kemudian ini juga bisa actionnya langsung di sini. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau Anda mungkin terbiasa dengan React Server Component, ya kurang lebih ini akan dilakukan Laravel lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kan ini kan kayak zaman dulu sebenarnya, cuman dibuat lebih mantap dengan full hanya karena Anda rootnya itu menggunakan Livewire sehingga tidak ada loading. Ya terasa seperti SPA. Apalagi Livewire 3 itu sangat hot sekali ya. Harusnya Anda jika coba itu luar biasa. Banyak atribut-atribut yang menguntungkan kita. Ya. Alright, semoga seri ini bermanfaat untuk Anda. Jika misalnya ada nanti penambahan di di Volio atau Vol sudah keluar, saya mungkin akan update video ini atau update artikel di Parsinta. Jadi jangan lupa subscribe di Parsinta ya. Dan jangan lupa subscribe di channel ini juga. I don't make a rule, but you have to. Saya Irsyad, I'll see you next time.